Di kaki Gunung Penanggungan, Jawa Timur, ada desa kecil bernama Sumberdadi. Desa ini dikelilingi hutan lebat yang kabarnya menyimpan misteri. Udara di sini selalu dingin, bahkan di siang hari. Kabut tebal sering turun tiba-tiba, menyelimuti jalan setapak menuju puncak gunung. Penduduk desa hidup sederhana. Sebagian besar bekerja sebagai petani sayur atau pemandu pendaki. Tapi sejak 2 tahun lalu, jumlah pendaki berkurang drastis. Banyak yang pulang dengan cerita aneh. Jam tangan mereka berhenti di waktu yang sama, pada pukul 2.17 pagi, dan suara tembang perempuan menggema dari hutan. Siang itu, 3 pendaki dari Surabaya tiba di Sumberdadi. Ada Rani Haryoso, 25, fotografer yang ingin mengabadikan sunrise dari puncak, Aldi Baskara, 28, YouTuber yang sedang membuat konten misteri Gunung Angker, dan Dewi Palupi, 23, mahasiswa yang penasaran dengan legenda setempat. Mereka menginap di homestay milik Pak Wayan, seorang pemandu senior yang wajahnya penuh kerutan kekhawatiran. "Jangan naik sekarang," kata Pak Wayan saat mereka memesan jasa pemandu. Musim hujan belum lama berlalu. Jalur masih licin, dan ia menghela napas, lalu berbisik. Banyak yang mengatakan, saat ini gunung sedang marah. Tapi Aldi tertawa. "Pak, kami butuh konten seram. Kalau ada suara tembang atau jam berhenti, itu malah bagus buat video." Rani dan Dewi saling pandang, ragu. Mereka sudah mengeluarkan uang untuk perjalanan ini. Akhirnya, Pak Wayan mengangguk pasrah. "Besok pagi kita berangkat. Tapi ingat, jangan bicara pada siapapun di hutan. Jangan mengambil apapun. Dan kalau jam kalian tiba-tiba berhenti, segera turun." Keesokan harinya, mereka mulai mendaki. Jalur awal masih ramah, pohon-pohon tinggi dengan akar menjalar, burung berkicau, dan sinar matahari yang menembus dedaunan. Tapi semakin tinggi, suasana berubah. Udara terasa lebih dingin, kabut turun perlahan, dan suara hewan hutan menghilang. Aldi merekam semuanya sambil sesumbar. "Gimana? Udah seram belum, viewers?" Sore hari, mereka sampai di pos 3, tempat biasa pendaki mendirikan tenda. Saat memasak mie instan, Dewi tiba-tiba menatap ke arah hutan. "Kalian dengar gak? Tadi kayak ada yang nembang." Rani dan Aldi diam. Tapi angin berhembus kencang, menelan suara apapun. Malam pun tiba. Mereka berbagi cerita horor di dekat api unggun. Pak Wayan duduk di sudut, mengisap rokok kretek sambil sesekali menatap gelapnya hutan. "Dulu, ada seorang gadis desa yang hilang di sini," katanya tiba-tiba. "Namanya Sri. Dia menolak dinikahkan dengan pria pilihan orang tuanya, lalu lari ke hutan. Sejak itu, pendaki sering mendengar suara tembang Jawa kuno. Kata mereka, itu suara Sri yang masih berkeliaran, mencari jodoh." Aldi tertawa lagi. "Wah, serem amat. Tapi nggak masuk akal, mana ada." Tiba-tiba, lampu senter Dewi mati. Baterainya habis?" Ia menggoyang-goyang senter, tapi tak ada respons. Rani melihat jam tangannya, pukul 2:17 dini hari. "Aldi, jam kamu." Aldi menatap smartwatch-nya. Jarumnya berhenti di angka yang sama. "Ini, kenapa semua jam berhenti?" Lalu, dari kejauhan, terdengar suara tembang perlahan. Suara perempuan, melengking tapi lembut, seperti dari zaman dulu. Semua orang di tenda membisu.
Pak Wayan berdiri, wajahnya pucat. Cepat bongkar tenda. Kita harus turun sekarang. Tapi saat itulah, kabut tebal menyergap. Mereka tak bisa melihat lebih dari 1 meter. Dan tembang itu semakin jelas, seolah penembangnya ada di belakang mereka. Halo para sahabat album misteri. Sebelum video cerita horor ini berlanjut, ada baiknya para sahabat untuk memberikan subscribe, like dan menyebarkan video ini, sehingga memotivasi kami untuk membuat cerita video yang lebih menyeramkan, menakutkan, menarik, dan memberikan pesan-pesan positif dalam berkehidupan. Selain itu, tidak lupa menyalakan gambar lonceng, sehingga Anda menjadi penonton pertama yang mengetahui saat kami upload cerita misteri, horor, mistis, atau klinik yang terbaru, yang akan menguji keberanian Anda untuk mendengarkan dan menonton video ini sendirian. Dan, selamat menonton. Kabut putih pekat menyelimuti mereka, seperti kapas basah. Suara tembang itu semakin jelas, seolah sinden penembangnya berjalan mengitari tenda. Pak Wayan berteriak, "Jangan dengarkan suaranya. Itu bukan manusia." Tapi kata-katanya tercekat, saat angin dingin menusuk tulang tiba-tiba menerpa. Api unggun padam seketika. "Nyalakan senter!" teriak Aldi, tangan gemetar meraba-raba tas. Tapi semua senter mati. Bahkan powerbank yang tadi penuh, kini kosong. Rani menggenggam erat kamera di lehernya, berharap lampu kilatnya bisa menyala. Saat itulah, suara itu terdengar lagi. Lir-ilir, tandure wusu milir. Suara itu dekat. Sangat dekat. Dewi tiba-tiba menjerit. Ada yang menyentuh rambutku. Ia mengibaskan tangan ke belakang, tapi tak ada apa-apa. Pak Wayan menariknya mendekat. "Jangan melawan. Kalau dia sudah menyentuhmu, dia akan menarikmu ke dalam." Mereka berpegangan tangan, berusaha menembus kabut. Tapi jalan setapak yang tadi mereka lewati menghilang. Yang ada hanya pohon-pohon besar, dengan akar menggumpal seperti ular raksasa. Aldi, yang biasanya paling berani, mulai terengah. Ini bukan jalur kita. Kita muter-muter aja." Rani tiba-tiba berbisik, "Lihat di sana." Ia menunjuk ke arah bayangan gelap di balik kabut. Sesosok perempuan berkebaya putih berdiri di bawah pohon, wajahnya tertutup rambut panjang. Tapi saat Rani berkedip, sosok itu menghilang. "Cepat! Ikuti suara air," perintah Pak Wayan. Mereka mengikuti gemericik sungai kecil, berharap itu jalan turun. Tapi aliran airnya justru naik, melawan gravitasi, seperti mengalir ke puncak gunung. Dewi, yang paling belakang, tiba-tiba berhenti. "Kalian dengar gak?" Suara itu seperti nyanyian ibu aku waktu kecil. Pak Wayan menoleh, mata melotot. "Jangan ingat masa lalu. Itu triknya." Sri suka memanipulasi kenangan. Tapi terlambat. Dewi melepaskan tangan Aldi dan berjalan ke arah suara. "Ibu." "Dewi. Jangan." Rani menarik lengannya, tapi Dewi meronta. "Lepasin. Aku harus ketemu dia." Dalam kepanikan, kamera Rani terlepas dan jatuh ke tanah. Saat ia memungutnya, layar kamera tiba-tiba hidup sendiri. Di sana, muncul gambar buram wajah perempuan yang tersenyum lebar, lalu menguap seperti asap. Aldi yang melihat langsung muntah. "Apa-apaan ini? Aku nggak percaya. Tapi suara tembang itu kini berubah. Lebih cepat, lebih marah. Pak Tani, ilir-ilir."
Tiba-tiba, tanah bergoyang. Akar pohon di sekitar mereka mulai bergerak, melilit kaki Pak Wayan. "Lari! Tinggalkan aku!" teriaknya. Tapi Rani dan Aldi menariknya dengan sekuat tenaga. Mereka berlari tanpa arah, sampai akhirnya menabrak sesuatu. Sebuah bangunan batu tua yang tertutup lumut. Di pintu masuk, ada tulisan Jawa kuno yang hanya bisa dibaca Pak Wayan. Candi ini, tempat Sri dikurung hidup-hidup oleh orang tuanya dulu. "Terus kenapa kita harus masuk?" tanya Aldi, napasnya tersengal. "Karena di luar sana, Sri sedang bermain dengan kita. Tapi di sini..." Pak Wayan mengeluarkan sesuatu dari sakunya, segenggam beras kuning. "Ini sesajen. Kalau kita bisa sampai ke ruang utama candi, mungkin kita bisa menghentikannya." Di dalam candi, udara semakin dingin. Dindingnya dipenuhi arca yang wajahnya seperti menatap mereka. Rani, yang paling peka, merasakan ada yang mengikuti dari belakang. "Dia di sini. Sri ada di sini," bisiknya. Tiba-tiba, suara tembang berhenti. Sunyi. Hanya suara detak jantung mereka yang terdengar. "Sampai. Kalian mencari jalan turun?" Suara itu datang dari arah altar. Seorang perempuan berdiri di sana, wajahnya cantik tapi pucat seperti mayat, dengan mata hitam pekat. "Aku bisa membantu asal kalian mau menjadi pengantinnya." Pak Wayan langsung melempar beras kuning ke arahnya. "Jangan dengarkan." Tapi Sri tersenyum. "Kau ingat anakmu, Wayan? Yang hilang di gunung ini 10 tahun lalu?" Semua mata tertuju ke Pak Wayan. "Apa maksudnya?" tanya Rani. Pak Wayan jatuh terduduk, air mata mengalir. "Anak perempuanku, dia juga mendengar suara itu. Dan tidak pernah kembali." Sri mendekat, langkahnya melayang. "Dia menunggumu di hutan, Wayan. Bersamaku." Aldi, yang sudah gemetar hebat, tiba-tiba berteriak, "Ini kan konten yang ku mau." Tapi nggak gini caranya. Ia lari ke arah pintu candi, tapi tubuhnya menembus dinding batu seperti hantu. "Aldi!" teriak Rani. Tapi Aldi sudah menghilang. Sri tertawa. Satu pengantin sudah datang. Siapa yang mau jadi berikutnya? Sri mengangkat tangannya, dan dinding candi tiba-tiba menampilkan bayangan hitam seperti asap. Di sana, terlihat sosok Aldi berdiri kaku, wajahnya pucat dengan mata kosong. "Lihat, calon pengantin pertama sudah siap," bisik Sri. "Tinggal 3 lagi." Dewi menjerit, mundur sampai terpojok di sudut. Dia mirip ibu aku." Suara itu, aku nggak bisa berhenti mendengarnya. Rani langsung menarik Dewi dan membentak, "Jangan dengarkan. Itu ilusi." Tapi suara tembang Sri semakin menggema, memasuki pikiran mereka. Pak Wayan, yang masih terduduk, tiba-tiba berdiri dengan tatapan kosong. "Sri, maafkan aku. Aku harus menyelamatkan anakku." Ia berjalan pelan ke arah Sri, seperti dikendalikan. "Pak Wayan, jangan!" teriak Rani. Tapi pria tua itu tak bereaksi. Di tangannya, beras kuning yang tadi dilempar mulai bercahaya redup. Sri menyeringai. "Kau masih ingat ritualnya, Wayan? Beras ini hanya bisa menunda, bukan menghentikan." Rani melihat ke arah altar. Di sana, ada patung perempuan dengan wajah rusak, dikelilingi tulisan Jawa kuno.
Ia mengeluarkan kamera, mengarahkan lensa ke patung itu. "Apa yang kau lakukan?" tanya Dewi, suaranya bergetar. "Mungkin ada petunjuk." Rani memperbesar zoom kamera. Di layar, tulisan di dinding tiba-tiba terbaca jelas, "Yang terkurung akan bebas jika pengantin pria mengganti janji setia." Sri mendesis. "Kau cerdas, Rani. Tapi terlalu terlambat." Tiba-tiba, kamera itu panas seperti bara, dan Rani melemparnya. Kamera menghantam dinding, pecah berantakan. Dewi tiba-tiba terjatuh, tubuhnya menggigil. "Ibu, aku datang." Ia merangkak ke arah Sri, yang tertawa puas. "Lihat, pengantin kedua sudah datang. Tinggal 2 lagi." Rani menarik rambut Dewi, berusaha menghentikannya. Tapi kekuatan Dewi seperti tak manusiawi. "Dewi, lawan dia. Itu bukan ibumu." Pak Wayan tiba-tiba berteriak, "Beras kuning. Taburkan ke tanah." Rani mengeluarkan sisa beras dari sakunya dan menyebarkannya membentuk lingkaran. Sri mengeluarkan suara melengking. "Kau pintar, fotografer. Tapi lingkaranmu tidak sempurna." Benar saja, ada celah kecil di lingkaran beras. Sri mengulurkan tangan ke arah Dewi, tapi Rani dengan cepat menutup celah itu. "Sekarang, Dewi, lari keluar lingkaran." Dewi terbangun seperti dari mimpi. Ia berlari ke arah Rani, sementara Sri mengamuk, membuat dinding candi runtuh. Di tengah kekacauan, Rani melihat sesuatu di balik patung, sebuah keris berkarat dengan ukiran serupa wajah Sri. "Ambil keris itu," teriak Pak Wayan. Itu pusaka yang dipakai mengurung Sri dulu. Tapi saat Rani meraihnya, tanah berguncang hebat. Bayangan hitam menyeruak dari lantai, membentuk sosok perempuan yang menjerit-jerit. "Kalian tidak akan selamat." Di luar candi, langit tiba-tiba gelap. Meski jam tangan mereka masih berhenti di pukul 2:17 pagi, bulan purnama muncul dengan warna merah darah. Bulan merah menyinari candi yang hancur, membuat bayangan Sri terlihat lebih mengerikan. Rambutnya berkibar seperti hidup, dan matanya berubah menjadi api. "Keris itu tidak akan menyelamatkan kalian," teriaknya. "Janji darah harus dibayar dengan darah." Pak Wayan tiba-tiba meraih keris dari tangan Rani. "Malam ini, Sri menuntut pengantin pria dan itu harus aku." Ia menatap Dewi dan Rani dengan mata berkaca-kaca. 10 tahun lalu, anakku adalah pengantin pertama. Aku yang mengurung Sri di sini dengan keris ini. Tapi ritualnya tidak sempurna. Kita butuh darah keturunan pengkhianat." "Pengkhianat?" tanya Rani, masih memegang erat kamera yang rusak. "Orang tuaku dulu yang memaksa Sri dikurung," bisik Dewi, tiba-tiba sadar. Aku keturunan mereka?" Sri tertawa. "Benar, keponakanku. Kau dan Wayan harus mengganti janji setia. Dengan darah." Pak Wayan mengangkat keris, ujungnya berkilat di bawah bulan merah. "Tidak. Aku yang akan menggantikan janji." Ia menusukkan keris ke dadanya sendiri. Darah mengalir deras, tapi bukannya jatuh, darah itu melayang ke arah patung di altar. "Pak Wayan!" teriak Rani. Tapi pria tua itu tersenyum. "Maafkan aku, selama ini aku hanya memanfaatkan kalian untuk..." Suaranya menghilang. Tubuhnya berubah menjadi debu, lalu tersapu angin. Sri mengeluarkan suara melengking.
Pengkhianat. Sekarang giliranmu, keponakanku. Dewi mundur, tapi kakinya terjerat akar pohon yang tiba-tiba tumbuh. Rani lari, bisiknya. Aku sudah mendengar suara ibu, aku ingin bertemu dengannya. Rani melihat ke sekeliling. Aldi masih terjebak di bayangan, tubuhnya seperti boneka. Ada cara lain, teriaknya, lalu mengarahkan kamera rusak ke patung. Tulisan di dinding, janji setia. Sri butuh pengantin pria, bukan korban. Ia memutar-mutar lensa kamera, lalu menemukan foto terakhir yang diambil sebelum kamera pecah. Bayangan Pak Wayan dan seorang gadis kecil, tersenyum di depan candi. Itu anak Pak Wayan. Rani menunjukkan foto ke Dewi. Dia tidak mati. Sri memanipulasi ingatan kita. Sri mendesis. Kau cerdas, tapi terlalu telat. Tiba-tiba, angin kencang menerpa, dan suara tembang berubah menjadi jeritan. Dari dalam hutan, muncul sosok gadis kecil, anak Pak Wayan, berlari ke arah candi. Ayah, jangan lakukan ini. Sri terkejut. Tidak mungkin, kau seharusnya sudah menjadi bagian dari hutan. Gadis itu menatap Sri dengan tatapan tajam. Kau yang mengurung diri sendiri, Sri. Kau tidak pernah mau memaafkan. Ia mengambil keris dari tangan Rani, lalu menusukkannya ke tanah. Darah Pak Wayan yang tadi menguap kini membentuk lingkaran, menyatu dengan beras kuning. Janji darah telah diganti, bisik gadis itu. Dengan pengampunan. Sri berteriak, tubuhnya perlahan menghilang seperti asap. Kalian tidak mengerti. Aku hanya ingin-ingin. Suaranya menguap bersama angin. Kabut pun menghilang. Matahari terbit, dan jam tangan Rani kembali berdetak, menunjukkan pukul 5:30 pagi. Minggu berikutnya, Rani dan Dewi pulang ke Surabaya. Mereka tak pernah menemukan Aldi. Di desa Sumberdadi, penduduk mengaku tak pernah melihat gadis kecil yang menyelamatkan mereka. Hanya ada satu foto usang di rumah Pak Wayan, seorang pria tua dengan anak perempuan, tersenyum di depan candi yang utuh. Tapi setiap malam Jumat, warga masih mendengar suara tembang Jawa dari hutan. Dan sesekali, di antara pohon-pohon, ada yang melihat sosok perempuan berkebaya putih tersenyum. Tamat.